Haleluya. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Karena Dialah segala sumber kemuliaan dan kasih dan kekekalan, ya, dan keselamatan, sehingga keselamatan itu diberikan kepada kita dan kita menjadi orang yang mulia di hadapannya. Haleluya. Bukan hanya sekedar di hadapan Dia, tetapi di hadapan malaikat-malaikatnya. Kita adalah menjadi orang yang mulia di sana. Artinya orang mulia adalah orang pilihan yang tidak tercemar di dalam kejahatan akan dunia ini, tetapi karena sudah dicucikan oleh lewat darah Yesus Kristus, sehingga kita dibawa kepada pelataran tersebut, sehingga kita juga dibawa ke ruang kudus, sehingga kita sampai ke ruang maha kudus. Ada proses demi proses, ya, dan juga dari 3 tahapan tersebut. Haleluya, yaitu pembenaran, pengudusan, dan baptisan Roh Kudus. Dan sebelum masuk ke pembenaran, ya, kita akan melalui prosedur. Sebelum masuk ke dalam pengudusan, kita harus melihat siapa diri kita, dan kita akan masuk ke ruang Maha Kudus, dan kita pastikan, ya, bahwa tongkat Harun di sana sedang berbunga dan berbuah. Orang yang mati dibawa ke sana akan menjadi hidup oleh lewat iman. Haleluya. Dan yang pastinya orang-orang yang sudah bertobat benar-benar. Dan bukan hanya sekedar bertobat, hanya mengenal Kristus. Arti pertobatan adalah tinggalkan, ya, hal-hal yang berasal dari dunia ini, daripada si Kain yang tidak bisa dicampurkan dengan pohon kehidupan tersebut. Antara pohon pengetahuan dan pohon kehidupan itu tidak bisa dicampurkan, dan itu akan dipisahkan antara roti yang beragi dan juga roti yang tidak beragi. Itulah sebabnya melalui proses, harus melalui pembenaran, pengudusan, baptisan Roh Kudus, harus melalui pelataran, harus melalui, ya, ruang kudus, harus melalui ruang Maha Kudus. Jangan hanya ditinggal di pelataran saja, jangan hanya tinggal di ruang kudus saja, hanya lewat korban bakaran, hanya lewat menyembah Yesus Kristus, hanya lewat mempersembahkan roh dan jiwa kita. Tetapi marilah kita benar-benar dihidupkan kembali setelah kita bangkit, ya, bangkit dari antara orang mati. Kenapa dikatakan bangkit dari antara orang mati? Karena Kristus pun bangkit dari antara orang mati. Bukankah kita tidak sama halnya dengan Kristus? Bangkit dari antara orang mati, dilahirkan kembali, mati daripada sistem-sistem, ya, keduniawian. Haleluya. Itulah sebabnya Tuhan berkata, alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas, tetapi janganlah engkau menjadi suam-suam kuku. Suam-suam kuku artinya adalah kuda pucat yang bercampur dari putih, merah, hitam menjadi kuda abu-abu. Kuda pucat. Artinya di situ, ya, tertulis di kitab Wahyu tentang berbicara materai pertama, kedua, ketiga. Ada kuda putih di sana, ada kuda merah di sana, ada kuda hitam di sana, ada kuda atau kuda abu-abu, hijau, kuning, bercampur semuanya menjadi kuda pucat. Artinya kuda pucat adalah orang yang mati. Kita lihat orang mati yang sedang berbaring, dia adalah pucat, yang tidak memiliki kehidupan lagi, melainkan hanya tubuh yang mati. Haleluya. Dan itulah sebabnya Kristus datang ke bumi ini untuk menghidupkan orang yang mati, untuk supaya berbunga dan berbuah.
Itulah sebabnya tongkat yang kering dibawa Harun ya ke ruang Maha Kudus ketika dia meletakkan di atas mezbah tersebut dan setelah itu berlalu satu malam, lalu masuklah Musa untuk melihat tongkat tersebut, lalu tongkat itu berbunga dan berbuah. Haleluya. Dan itulah perlambang bagi orang-orang yang telah jatuh dalam dosa dan dibangkitkan kembali. Sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Haleluya. Jadi sinilah kita harus berjaga-jaga dan melihat bagaimana tentang perjalanan dan kehidupan kita sehari-hari. Siapakah diri kita sebenarnya? Bukan hanya sekedar melihat, kalau ada yang punya HP, bukan hanya sekedar melihat HP dan menonton yang lain dan lain sebagainya. Kita pastikan bahwa itu sangat berarti bagi hidup kita. Apa tujuan, apa maknanya? Tapi sebaliknya, apa efeknya? Haleluya. Dan kita melihat di masa ini bagaimana tentang penegak hukum. Ya, hal yang sama keberangkatannya adalah dari dalam keluarga kecil. Kalau ada seseorang yang bersifat salah, ya, lalu dia diponis. Ketika pemonisan itu berlangsung pada waktu itu, kesalahannya hanya sedikit. Tetapi ketika dia tersinggung dan sakit hati, ya, lebih daripada kesalahan itu menjadi 3 kali lipat dilimpahkannya kembali. Sehingga pidana pun sudah lebih daripada keseimbangannya. Sehingga tidak ada lagi keseimbangan. Contohnya, seandainya kita membuat air putih ke dalam gelas dan kita sisihkan atau kita kurangi sedikit. Lalu ketika kita menegur seseorang karena dia mengurangi air putih itu sedikit dari gelas tersebut, karena kita marah karena tidak penuh lagi gelas itu, lalu datang yang lain ditumpah diisinya lah satu gelas, apa yang terjadi? Air itu menjadi tumpah. Seharusnya hanya 6 sendok yang dimasukkan ke dalam gelas tersebut supaya penuh. Karena ada ukuran di gelas tersebut. Tidak lebih dan tidak kurang. Karena timbangan tersebut di tangan yang ada di tangan Allah, di tangan Kristus, harus sejajar. Dan tidak lebih dan tidak bisa kurang. Haleluya. Tetapi ketika seseorang contohnya ditegur, lalu dia menuangkan air 1 gelas sehingga air itu pun tertumpah. Padahal yang dibutuhkan ke situ hanya 6 sendok. Haleluya. Jadi berarti tidak ada keadilan di dalam dia. Hal yang sama juga di zaman ini tentang pengadilan. Berbicara tentang hakim, jaksa dan lain sebagainya, ya, pengacara yang disogok dengan uang, pihak kepolisian yang disogok dengan uang. Apakah mereka bisa menimbang kesalahan tersebut sehingga dijatuhkan pidana? Artinya pidana adalah hukum yang dijatuhkan. Apakah seimbang? Orang yang sedang mencuri ayam, dia dijatuhkan hukuman penjara 1 tahun. Oleh karena apa? Oleh karena uang. Haleluya. Itulah hal-hal dunia. Apakah Sadrak, Esa dan Abednego layak untuk dimasukkan ke dalam tungku perapian? Tidak ada jalannya. Apakah Daniel layak dimasukkan ke dalam goa singa? Gak ada jalannya. Haleluya. Apakah Yesus Kristus layak disalibkan? Apakah ada kesalahannya yang didapati sedikit pun? Tidak ada. Tetapi oleh karena siapakah Kristus? Ya, sehingga dosa ditimpakan ke atasnya sehingga dia disalibkan. Oleh karena siapa? Oleh karena manusia.
Itulah sebabnya Yesus Kristus sayang kepada manusia. Lantas kenapa manusia tidak sayang kepada Yesus? Ya, perhatikan. Hal yang sama juga dengan secara jasmani. Kalau kita tidak sayang kepada diri kita sendiri, kita lakukan saja kejahatan. Dua yang harus kita lupakan. Satu adalah tubuh kita, keselamatan kita, dan kedua adalah Yesus. Kalau kita sudah lupa ke dalam tubuh kita untuk menyelamatkan kita sendiri dengan firman Tuhan, maka kita jelas lupa kepada si Sang Pencipta kita. Bagaimana kalau kita melupakan Kristus padahal Dia tidak pernah melupakan kita? Apakah tubuhnya tidak berharga disalibkan di kayu salib sana oleh karena manusia? Dia mau menebus padahal kita tidak mau menerima penebusan tersebut. Hal yang sama, di zaman ini kita harus hati-hati. Kalau ada teguran, kalau ada contohnya koreksi, kita lihat. Haleluya, jangan sebaliknya. Koreksi itu hanya 6 sendok sehingga ditumpahkan 1 gelas oleh karena emosional, oleh karena ketidaknormalan antara pikiran dan hati. Haleluya. Seperti itulah di zaman ini berbicara tentang kerohanian, berbicara tentang firman pada zamannya. Dan kita tahu bahwa ketika Allah menutup bahtera, tidak ada seorang pun yang dapat membuka kalau sudah Tuhan memateraikan. Karena hanya Dialah yang bisa membuka dan menutup. Apakah di zaman ini, manusia yang menyebut dirinya adalah orang Kristen, ketika dia masuk ke dalam Kristus lalu dia mengetok menyesal masuk ke dalam, Tuhan tidak akan membukakan. Itulah sebabnya Tuhan melihat hati, sehingga hanya 8 orang yang dimasukkan ke dalam bahtera. Karena Dia tahu bahwa orang-orang nanti yang dimasukkan ke dalam bahtera, dia akan menyesal. Lalu Dia mengetok-ngetok pintu untuk keluar kembali. Haleluya. Tetapi hanya orang yang memiliki iman dan percaya kepada Tuhan yang mau masuk ke dalam bahtera. Haleluya. Tetapi ketika penghakiman datang, maka orang mengingini keselamatan. Apakah Tuhan mau membuka pintu bahtera tersebut? Kenapa? Tidak mau Allah memasukkan mereka karena hati mereka bimbang, terombang-ambing. Yang mereka ingini adalah keluar masuk ke dalam bahtera, bebas sesuai dengan pikiran mereka. Padahal pikiran Allah dan prinsip Allah bukan seperti itu. Haleluya. Itulah sebabnya banyak yang masuk ke dalam pesan, masuk ke dalam pesan, dia bersorak-sorak, bernyanyi dan lain sebagainya, menangis dan lain sebagainya, sebentar lagi keluar. Haleluya. Sebentar lagi menyesal. Kenapa? Karena memang tidak bisa dia bebas seperti orang-orang dunia. Mau apapun yang mereka lakukan bebas seperti orang-orang yang ada di luar bahtera. Haleluya. Kenapa orang-orang begitu terombang-ambing? Jadi sistem dan karakternya si Kain sedang berlangsung pada saat ini. Itulah sebabnya tidak ada seorang guru yang mengingini muridnya jatuh atau terperangkap. Tidak ada seperti itu. Utusan di zaman ini selalu mengasihi domba-domba yang sudah dititipkan Allah kepadanya. Haleluya. Itulah kita selalu berjaga-jaga. Karena singa, karena serigala-serigala karena sedang mengintip di tengah jalan untuk mau menerkam. Haleluya. Apakah makanan mereka yang paling utama adalah menjerumuskan dan menjatuhkan orang percaya masuk ke dalam dosa? Kembali.
Itulah sebabnya jangan sampai Allah, ya, anak domba tersebut menghapus nama mereka dari kitab kehidupan anak domba. Haleluya. Karena kita tahu bahwa ada 2 kitab di tangannya Kristus. Kita sudah pernah bahas itu. Haleluya. Baik, mari kita buka kitab kita dari kitab Yeremia 31. Masih hal yang sama. Pembahasan kita adalah kenapa orang-orang begitu terombang-ambing. Yeremia 31 ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Mari kita berdoa. Bapa kami terkasih dalam surga, Bapa yang baik, kami yakin percaya Tuhan, Engkau mengutus Roh Kudus-Mu pada waktu yang indah ini memimpin kami, mengajari kami Tuhan, dan biarlah Engkau Bapa yang baik mengurapi kami pada waktu yang indah ini, dan berkati kami Tuhan, supaya kami menjadi sosok seorang manusia sempurna, di mana Engkau berkata Tuhan, hendaklah Engkau sempurna sama seperti Bapakku di surga adalah sempurna. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan melanjutkan Tuhan, berdasarkan firman-Mu. Kami tidak dapat mengerti Tuhan tanpa pesan-Mu, tanpa Engkau memberikan pengertian Tuhan kepada kami. Lewat pewahyuan yang kuberikan bagi kami, dengan iman kami Tuhan yang tertuju pada Kristus. Bapa yang baik, kami akan percaya bahwa Engkau selalu mengasihi kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Nah, kita sudah agak terlambat sedikit. Haleluya. Apa yang dikatakan di Yeremia 31 dan 33 ini? Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu ini. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Haleluya. Dan dulu bahwa Taurat dan firman Tuhan dituliskan di batu loh. Di loh batu, ya. Yang dibawakan oleh Musa dari Gunung Sinai. Tetapi setelah itu berakhir, inilah perlambangnya sesungguhnya. Sehingga Allah menuliskan itu di dalam loh batu kita, di dalam palungan kita. Haleluya. Jadi kita perhatikan ya bahwa orang-orang yang hidup di dalam ya harus memiliki makanan, yaitu makanan rohani pada musimnya. Di mana Yeskiel berkata, aku akan menuliskan hukum-hukumku yang baru dan menaruhnya di dalam hati mereka. Di mana hukum ya itu yang dulunya tertulis pada batu-batu yang ada di dalam tabut itu. Dan tabut itu menggambarkan hukum yang baru di dalam hati mereka. Di dalam tabut. Ya. Jadi hati adalah tempat kediaman Allah. Dan di perjanjian lama Allah ya tinggal di dalam kemuliaannya di atas tabut. Ya, di atas tabut itu. Jadi hati adalah tabut. Hati kita adalah tabut. Jadi Allah dia bukan di kepala. Karena kepala adalah teologia.
Jadi Allah tidak dikenal dengan konsep mental. Allah dikenal dengan gaya lama, ya, pengalaman kelahiran kembali yang dikuduskan, yaitu di dalam hati manusia. Haleluya. Itulah sebabnya dikatakan di Filipi 1 ayat 21 seperti yang saya katakan di kemarin. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Haleluya. Mari kita baca di Keluaran 28 ayat 34. Tolong dicatat nanti. Ini bukan mudah untuk dapat mengerti. Sehingga satu giring-giring emas dan satu buah delima selalu berselang-seling pada ujung gamis itu. Tolong dicatat dulu gamis itu. Apakah gamis tersebut? A36. Langkai ayat 35. Juga haruslah engkau membuat patam. Apakah patam ini yang sebenarnya? Patam dari emas murni, dan pada patam itu kau ukirkanlah, diukirkan seperti meterai kudus bagi Allah. Kita baca di Keluaran 39:26. Sehingga satu giring-giring dan satu buah delima selalu berselang-seling pada sekeliling ujung gamis yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kita lompat ayat 30. Dibuat mereka lah patam. Ya, sudah dicatat patam dan juga jamang. Apa arti jamang? Yang kudus dari emas murni, dan pada jamang itu dituliskan tulisan, diukirkan seperti meterai kudus bagi Tuhan. Haleluya. Jadi apa yang dimaksudkan di situ? Itu berbicara tentang imam. Itu berbicara tentang ruang kudus, ruang maha kudus, dan pelataran. Saya sudah sentuh tadi sedikit berbicara tentang Harun dan Musa. Haleluya. Ya. Jadi bahwa jamang adalah pengertiannya perhiasan kepala yang dikenakan di dahi dan terbuat dari emas atau perak. Haleluya. Seperti itulah di zaman dulu. Jadi hanya seorang imam yang bisa memakai hal tersebut. Itu adalah arti jamang. Perhiasan, perhiasan kepala yang dikenakan di dahi. Dan itu terbuat harus dari emas atau perak. Haleluya. Jadi apa yang lainnya? Yang adalah patam. Jadi patam itu adalah berupa plat kecil persegi panjang dari emas padat berukuran berukiran prasa atau bahasa Ibrani-nya adalah kudus bagi Tuhan. Sudah kita baca tadi di situ. Dan memiliki lubang yang dibor di masing-masing 4 sudutnya, tempat memasukkan tali, yaitu tali ungu tua untuk pengikat, untuk pengikat patam tersebut.
Haleluya. Jadi hanya imamlah yang bisa memakai itu. Coba kita lihat di Keluaran 39 ayat 31. Coba dibaca. Keluaran 39 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Dipasang merekalah pada patam itu tali ungu 2 untuk mengikatkan patam itu pada serbannya di sebelah atas seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Amen. Jadi Tuhanlah yang memerintahkan itu kepada Musa. Kita sudah bahas minggu kemarin. Karena hanya imamlah yang bisa masuk ke dalam tersebut. Hanya imamlah yang bisa memakai jubah tersebut. Karena itu berbicara tentang jubah. Haleluya. Sehingga satu giring-giring emas dan satu buah delima selalu berselang-seling pada ujung gamis itu. Haleluya. Pada ujung gamis itu. Jadi kita tahu bahwa gamis adalah merupakan bagian dari pakaian kudus yang dikenakan oleh imam besar Israel. Gamis ini disebut juga jubah, disebut dalam bahasa Ibrani sebagai me atau il. Gamis imam besar dikenakan di bawah baju efod, ya. Jadi gamis imam besar harus dibuat oleh perajin yang ahli dan penuh dengan roh keahlian. Jadi bukan sembarangan. Jadi pakaianlah yang disebutkan dalam adalah efod, yaitu pakaian ini yang dikenakan oleh imam besar dan imam-imam lain di Israel kuno. Jadi itu terbuat dari lenan halus dan dihiasi dengan benang emas, ya, dan memiliki warna biru, ungu, dan kain lenan kermici. Itulah pakaian imam pada di zaman dulu yang dipakai oleh Harun, yang dipakai oleh juga Musa. Tetapi kita lihat tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke ruang Maha Kudus selain daripada Harun. Haleluya. Jadi kenapa harus Harun yang bisa masuk ke dalam tersebut? Haleluya. Dan kita lihat, karena ke dalam tempat kudus ini Harun pergi sekali setahun. Jadi jemaat itu memperhatikan cara dia berpakaian. Jadi dia berpakaian dengan benar, dia harus diurapi dengan benar, dia harus berjalan dengan benar, dan dia diberkati Tuhan. Berpakaian dengan benar. Itulah sebabnya tidak sembarangan orang yang bisa menenun pakaian bagi imam tersebut. Harus ahlinya. Haleluya. Jadi harus diurapi dengan benar. Jadi dia punya giring-giring dan delima pada jubahnya. Dan ketika dia berjalan, itu memainkan kudus, kudus, kudus bagi Tuhan. Haleluya. Dan dia membawa di hadapannya tempat darah anak domba dan darah pendamaian. Dan dia diurapi dengan mawar saron. Dan urapan itu meleleh ke jenggotnya dan turun ke ujung jubahnya sampai ke bawah. Haleluya. Jadi dia sedang berjalan menuju ke ruang ke dalam Allah, ke hadapan Allah. Dan ketika dia pergi ke balik sana, tirai itu turun di belakang dia dan dia tertutup
Dia tersembunyi di dalam dunia luar. Kepujian bagi Allah, tempat bersembunyi, tempat kediaman. Apakah kita mengerti akan hal tersebut? Kenapa ketika Harun masuk ke dalam, langsung tirai tertutup dari belakang dia? Siapa yang melakukan? Allah. Jadi itulah sebabnya tidak boleh keluar masuk. Kalau kita sudah masuk ke dalam Allah, tirai itu akan tertutup dari belakang kita. Dunia tidak akan bisa lagi mengganggu kita. Dan kita tidak bisa lagi melihat dunia ini. Artinya, sudah berpisah antara gelap dan terang. Itulah sebabnya kita harus pastikan bahwa dunia ini ya tidak bisa lagi untuk menggoda kita seperti Hawa. Haleluya. Karena bagaimanapun juga kalau kita tidak bisa masuk ke ruang Maha Kudus, bahwa tirai tidak akan bisa menutup, memisahkan antara kematian dan hidup. Apakah arti ruang Maha Kudus? Saya sudah katakan tadi, ketika Harun membawa tongkat yang ada di tangannya, tongkat yang kering, yang tidak berdaun, ya, namanya tongkat yang kering, lalu diletakkannya di ruang Maha Kudus di atas mezbah tersebut. Satu malam berlalu, Musa masuk ke dalam ruang Maha Kudus, lalu dia melihat tongkat tersebut sudah berbunga, berbuah. Haleluya. Jadi itulah perlambang bagi mempelai wanita. Orang-orang kudusnya Tuhan. Karena di pelataran tirai tidak ada. Di ruang kudus pun juga tirai tidak ada yang menutup dia dari belakang. Tetapi ketika sampai ke ruang Maha Kudus, Harun masuk, tirai itu tertutup dari belakang, menutupi dia. Dia sudah ada di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Yang kita bacakan minggu kemarin, apa yang dikatakan ketika Musa membawa manna. Apakah kita ingat? Kemana dibawa? Ke ruang Maha Kudus. Untuk supaya apa? Untuk supaya makanan itu tidak bisa seperti berbau atau berulat dan lain sebagainya. Karena di sana ada kekekalan. Siapapun masuk ke sana harus memiliki kekekalan. Tidak ada di sana malam, tidak ada penderitaan, tidak ada keluh, tidak ada penyakit dan lain sebagainya. Jadi ketika masuk ke sana tidak ada sedikit pun yang bermacam atau berubah-ubah. Ketika ya makanan mana yang turun dari surga yang ditinggalkan oleh orang Israel untuk hari esok, itu akan berulat dan bau. Tetapi hal yang sama, makanan mana yang turun dari surga yang dibawa oleh Musa ke ruang Maha Kudus, kita lihat itu. Apakah karena bermalam di sana menjadi berulat? Tidak. Haleluya. Glory. Jadi kita dapat berjalan di hadapan Allah dan tersembunyi dari hal-hal yang dari dunia. Seperti hal tadi. Jadi tidak mendengar mereka lagi. Itu adalah kedap suara. Haleluya. Kedap suara. Jadi dunia sudah berada di luar. Terengah-engah. Ya. Dan memandang. Tetapi kita di dalam hadapan Allah. Di hadapan Allah kita sedang berlangsung. Dan tiba di sana. Dan memiliki hidup yang kekal. Haleluya.
Jadi itulah yang dimaksudkan. Jadi maka dari mana ini yang akan bertahan selama bertahun-tahun, ratusan tahun, itu tidak pernah tercemar, juga tidak bisa habis. Makanan tersebut tidak bisa habis kalau sudah berada di ruang Maha Kudus. Haleluya. Jadi dia sudah menemukan tempat rahasia itu. Dia sudah pergi ke balik tirai. Pintu-pintu sudah ditutup di belakang dia. Dia tidak melihat apapun yang dari dunia. Pintu-pintu itu sudah dibuat gelap, ya. Suara oleh kulit-kulit domba dan kulit-kulit kambing, ya. Dan ini dibuat gelap suara oleh baptisan Roh Kudus yang menyembunyikan seseorang di dalam Kristus. Haleluya. Jadi di situ dia menjadi ciptaan yang baru dan dia berjalan setiap hari di hadapan dia dengan cara seperti yang dilakukan oleh Harun tadi. Karena itulah firman Tuhan. Yohanes 14:20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Pada waktu itu, di mana? Di ruang Maha Kudus. Jadi itulah semua gambaran yang indah dari orang-orang percaya yang berada di hadapan Allah. Segala sesuatu miliknya. Pada waktu itu segala sesuatu diberikan kepada Kristus. Semua yang dimiliki Allah dicurahkannya ke dalam Kristus. Semua yang ada pada Kristus dicurahkannya ke dalam gereja. Haleluya. Itulah yang dimaksudkan, ya, di kitab Yohanes tersebut. Haleluya. Kita baca di Bilangan 17:7. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Ada 8. Ketika Musa keesokan harinya masuklah ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badan. Haleluya. Jadi bagaimanapun siapapun yang masuk ke sana asal memiliki tahapan tadi tersebut, pembenaran, pengudusan, baptisan Roh Kudus, tiba saatnya akan tindakan, maka mereka akan masuk ke ruang Maha Kudus. Apapun, ya, siapapun yang mati bila dimasukkan ke ruang Maha Kudus dan diletakkan di atas mezbah tersebut, pasti hidup kembali. Haleluya. Tetapi ketika mereka masuk ke sana, baru tirai turun. Kita pastikan bahwa kita keluar, ya, dari sistem-sistem buatan manusia. Kalau hanya berada di pelataran, ya, yaitu berbicara tabernakel, masih sambur aur, bercakap-cakap, bercerita, ya, sibuk dan lain sebagainya. Tetapi ketika masuk, ya, ke ruang kudus, maka di sanalah korban sembelihan. Domba atau kambing disembelih di atas mezbah tersebut untuk dipersembahkan kepada Allah. Haleluya. Lalu persembahan tersebut kalau sudah terbakar, di sanalah darah, berbicara tentang darah, ya, korban sembelihan seperti Kristus. Setelah Kristus bangkit dari antara orang mati, dia kembali ke tempatnya.
Di mana tempat Kristus? Di ruang Maha Kudus. Haleluya. Di sanalah kita disembelih, di sanalah kita diletakkan, di sana kita diampuni, di sanalah dosa kita disucikan. Sekalipun merah seperti kermiji disucikan menjadi putih seperti salju, untuk supaya layak masuk ke ruang Maha Kudus. Haleluya. Yang tidak bisa keluar masuk seperti ruang pelataran tadi. Haleluya. Tetapi di zaman dulu, bahwa setiap orang Israel tidak boleh masuk ke ruang kudus kalau tanpa surat. Kita perhatikan. Itulah sebabnya hanya orang Israel yang bersunat bisa masuk ke ruang kudus. Haleluya. Sudah melangkah ke ruang Maha Kudus, tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke sana selain daripada imam, yaitu Harun dan Musa. Haleluya. Jadi kita sudah mengerti bahwa sunat adalah bagi kafir, ya, adalah sunat hati. Haleluya. Buang segala hal-hal kenajisan, buang segala hal pikiran-pikiran yang kotor dan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Sunat hati. Untuk supaya kita bisa disucikan. Untuk supaya kesalahan dan dosa kita bisa disucikan. Untuk supaya kita menjadi layak terletak di atas mezbah tersebut. Untuk dipersembahkan. Persembahkanlah tubuh dan jiwamu kepada Kristus. Haleluya. Setelah itu baru bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Kalau sudah masuk di sana, sudah jelas berbuah. Sudah jelas hidup bersama-sama dengan Allah, memiliki hidup yang kekal. Aku ada di dalam kamu dan kamu ada di dalam aku. Haleluya. Jadi kita lihat, karena kemudian mereka datang ke mezbah yang pertama, dan mezbah yang pertama adalah di mana mereka membakar korban, ya. Dan di mana Tuhan menemui mereka di situ pada pengampunan dosa dan menyucikan mereka dari segala kejahatan mereka. Dan mezbah pembakaran. Karena di luar peraturan tidak ada mezbah. Ya. Haleluya. Menyucikan mereka dari segala kejahatan mereka di mezbah pembakaran itu. Mezbah tembaga itu menghanguskan binatang itu dan darah binatang itu. Itu adalah ruang yang kedua, yaitu ruang kudus. Haleluya. Jadi kita lihat ketika mereka meninggalkan ruang, ya, meninggalkan ruang kedua itu, ya, pengudusan mereka masuk ke dalam hidup yang diabdikan ini, masuk ke hadirat Allah, ya, dan sementara mereka berada di sana, disitulah di mana mereka mengalami semua hal yang mulia. Jadi itu adalah sebuah sungguh perlambang yang sangat indah bagi kita di zaman ini. Jadi mereka meletakkan tongkat Harun di hadapan tempat kudus itu. Dan ketika mereka meletakkannya dalam suatu malam, tongkat itu bertunas. Haleluya. Galatia 5 ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, keselamatan, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Itu adalah buah roh. Ketika diletakkan di atas mezbah tersebut, langsung berbuah seperti tongkat tersebut.
Haleluya. Itulah sebabnya Kristus yang maha sabar, maha pengampun, maha pengasih. Tetapi kita perhatikan dan kita lihat, ketika Tuhan menyerahkan dirinya untuk disalibkan, hanya dialah satu-satunya yang memiliki kasih. Tuhan memiliki semua manusia tanpa terkecuali. Tetapi hanya orang yang masuk ke dalam bahtera. Ya. Kita melihat di zamannya Nuh. Bukankah Tuhan mengasihi semua orang, memerintahkan untuk supaya masuk ke dalam bahtera lewat khotbahnya, lewat pesannya Nuh? Haleluya. Berarti kasih Yesus Kristus itu ditentukan bagi 8 orang karena hanya mereka lah yang mau menerima kasih tersebut. Haleluya. Tuhan mau mengampuni, tetapi manusia yang ada di muka bumi ini yang tidak takut akan Tuhan tidak mau menerima pengampunan. Itulah sebabnya ketika Kristus berada di dunia ini, tidak mau menyembuhkan setiap orang yang sakit. Seharusnya karena Kristuslah yang memiliki kasih yang sempurna, seharusnya dia harus menyembuhkan semua orang sakit. Haleluya. Dia adalah seorang teladan dan seorang guru kita. Seorang gembala kita. Ya. Tuhan hanya melihat imannya seseorang. Kalau orang tidak memiliki iman, maka bagaimanapun penyakitnya tidak kesembuh. Untuk apa disembuhkan? Dia tahu isi hati orang. Dia mau mengampuni, tetapi ketika dia melihat bahwa dia tidak akan mau menerima pengampunan. Hal yang sama juga dengan kita. Tidak sembarangan untuk berteman dan bersahabat. Kalau sudah ada kerinduan di dalam dia, berarti kalau dia ingin bersahabat dengan kita, berarti kita sudah tahu ciri-cirinya. Berarti dia memiliki hati dan mengingini orang yang seperti kita yang menjauhkan hal-hal keduniawian. Bagaimana mungkin bertemu, berjalan bisa satu kos, bisa saling berjalan, bisa berteman sehari-hari, satu yang merokok, satu tidak. Nggak ada jalannya itu. Nggak ada jalannya itu. Satu pemabuk setiap hari, satu tidak. Bagaimana mungkin itu bisa ketemu? Sama-sama berjalan pun tidak, karena tidak sependapat. Haleluya. Jadi akhirnya cari kawan masing-masing lah. Haleluya. Jadi siapa sahabat Kristus? Dia sudah tahu. Oh, ini sahabatku. Aku sudah tahu hatinya. Haleluya. Ketika tongkat harum itu berbuah, dimilikilah itu buah roh, kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Haleluya. Tetapi sebelum, itulah sebabnya tegurlah, koreksilah sahabat-sahabatmu, teman-temanmu. Kalau selagi bisa. Siapa tahu masih bisa tertolong. Haleluya. Tetapi bersyukurlah kita kalau ada sahabat-sahabat, teman-teman yang menyukai kita. Sifat dan karakter kita. Haleluya, sehari-hari. Berarti dia adalah orang baik. Seperti saya katakan tadi, gak mungkin gak sejalan. Kalau satu pemabuk, satu pejudi, satu tidak, bagaimana mungkin? Karena firman Tuhan demikian. Bagaimana mungkin bisa berjalan dua orang kalau tidak sepakat terlebih dahulu? Harus sepakat dulu.
Haleluya. Itulah sebabnya dikatakan seperti nyanyian kita, selaraskan. Selaraskanlah dirimu dengan firman. Haleluya. Jadi kita melihat kalau kita sudah mengalami ketika pagi buta, ya, pagi-pagi buta benar, di sanalah terdapat kadang-kadang keningan. Di sanalah terdapat kesegaran. Bukan hanya kepada manusia, tetapi juga bagi bunga-bunga yang sedang berbunga, pohon-pohon yang sedang berbunga, ya, dan lain sebagainya. Ketika embun masih ada, ya, menggapi mereka. Haleluya. Dan kita sudah tahu pada mulanya, ketika masih kabut menutupi, ya, dan ketika masih kabut menutupi bumi ini, maka roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dunia ini masih kabut. Haleluya. Pagi-pagi benar. Subuh artinya. Semua tumbuh-tumbuhan segar. Karena embun dari atas turun. Haleluya. Dan setiap orang kalau pagi-pagi subuh berdoa, ya, begitu sejuk dan begitu indahnya. Karena orang belum bangun semuanya, belum ribut dan lain sebagainya. Haleluya. Di sanalah roh bekerja. Haleluya. Yesaya 53:5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita dan diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran ia mendatangkan keselamatan bagi kita ditempatkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Haleluya. Dan untuk menekan membacking 1 Petrus 2 ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Haleluya. Kalau orang tidak percaya bahwa yang dimaksud di Yesaya 53 ayat 5 ini adalah berbicara tentang Kristus. Kadang-kadang dikatakan, ya, kadang-kadang timbul perdebatan. Kenapa namamu nggak ada di dalam kitab itu? Kenapa nama rasul yang sekarang atau nabi sekarang nggak ada dalam kitab itu? Nama Yesus Kristus coba dicari dari kitab Kejadian sampai Melakin, nggak ada. Nggak ada namanya. Tetapi kita tahu bahwa di Yesaya 53:5 ini dia berbicara tentang Kristus. Siapa lagi kalau bukan dia? Haleluya. Sehingga dikatakan di 1 Petrus 2 ayat 24 ini, ya sendirilah yang memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, sehingga kita pun menjadi sembuh. Kalau orang tidak mengerti akan hal ini, ya, maka dia akan lupa kepada dirinya sendiri. Yang dimasukkan lupa diri. Secara jasmani pun kalau lupa diri, apa terjadi? Timbullah sebuah penyakit. Apa itu? Terlambat makan, kurang minum.
Haleluya. Kurang minum, terlambat makan, makanan pun sembarangan. Dan saya mencek dalam tubuh saya sendiri yang selalu kurang minum. Akhirnya sakit pinggang. Haleluya. Terlebih secara rohani. Kalau lupa kepada Kristus dan tidak tahu ya apa yang dilakukan Kristus ketika dia berada di bumi dan tidak mengenal siapa Kristus dan siapa Roh Kudus dan untuk apa Roh Kudus diberikan kepada kita, maka sia-sialah hidup secara rohani. Haleluya. Efesus 2:8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Pemberian Allah. Berarti ada predestinasi, ada penentuan. Karena firman Tuhan adalah realita, nyata di zaman ini. Itu bukan hasil usahamu. Haleluya. Dari mana kita tahu? Dari firman Tuhan. Dia yang mengatakan, bukan hasil usaha kita. Itulah sebabnya kita sangat bersyukur karena kita sudah dipilih Tuhan untuk melakukan, bertindak, ya, menerima firman-Nya dan melakukan firman-Nya di zaman ini, sehingga kita pun menjadi anak-anak Raja Wali. Haleluya. Dan sudah tercatat nama mereka di dalam kitab kehidupan anak domba. Tuhan sang pengasih, tetapi bukan semua manusia yang Dia kasihi. Kenapa? Karena mereka tidak mau mengasihi Kristus. Mereka tidak mau mengasihi ya Tuhan sendiri. Haleluya. Glory. Untuk menutup Yohanes 5:24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia musuh aku, ia mempunyai hidup kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari maut ke dalam hidup. Itulah intinya. Sudah pindah dari maut ke dalam hidup. Itulah pelataran tadi, ruang kudus dan ruang maha kudus. Sudah pindah dari maut ke dalam hidup. Maut adalah kematian, keterpisahan dari Allah. Ketika kita pun berada di dalam kesalahan dan dosa, kita mau masuk ya untuk menghampirinya dan berjalan terus. Jadi kita menjadi orang-orang yang hidup, jiwa-jiwa yang hidup. Haleluya. Sehingga kita berbunga dan berbuah. Terpuji nama Tuhan. Sampai ini pembahasan firman kita bahwa Kristus ya menyatakan di dalam hidup kita dan Roh-Nya selalu menuntun kita ke dalam seluruh jalan kebenaran-Nya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri untuk menutup ibadah kita. Haleluya.